Para fans dan netizen Arab Saudi sampai saat ini masih belum move on setelah tim kesayangannya dibantai tanpa ampun oleh Spanyol 4-0 tanpa balas. Alih-alih seharusnya saling menguatkan dan introspeksi, tapi netizen Arab justru saling menyalahkan satu sama lain. Beginilah komentar-komentarnya. Puji Tuhan, tahun ini kami tidak ikut serta, sehingga kami tidak akan dihina. Saya tidak mengerti, bukanlah memalukan bagi Anda untuk mengubah media. Akui saja kekalahan Anda terhadap Spanyol, kalian Kuwaitis. Anda sedang membicarakan Arab Saudi yang dikalahkan oleh Spanyol dan Qatar dengan skor 4-0, yang dikalahkan oleh Kanada dengan skor 6-0. Ya Allah, itu bukan Kuwait, berhenti dengan omong kosong. Selamat berjuang kepada tim-tim Arab di Piala Dunia. Sebelum itu, oke. Mereka bilang Messi dan Argentina menang, dan Arab Saudi menang dalam setiap pertandingan. Jadi kita semua harus menang. Tampaknya Anda lupa bahwa Arab Saudi mengalahkan tim terbaik di dunia, Argentina. Biasanya Anda akan terkejut dengan 3 ke atas sifar melawan Spanyol. Konten media sosial tentang Piala Dunia ini sedang membuatku mati. Kami menuntut FIFA untuk mengurangi jumlah kursi di Asia dan Afrika, dan terutama menyebutkan negara-negara Arab karena mereka telah memalukan kami di kalangan Arab. Kehilangan kita terhadap Spanyol di Piala Dunia adalah bukti kemajuan Arab Saudi. Negara-negara Arab mengikuti prinsip standar 2 kali dan memberikannya kepada mereka yang datang setelah Anda. Anda dari Yordania, mengapa Anda tidak memposting hasil Yordania? Arab Saudi kalah di babak pertama kejuaraan, sementara tim Anda dikalahkan oleh tim-tim lemah. Kami meminta FIFA untuk tidak memasukkan tim Arab ke dalam Piala Dunia berikutnya. Negara-negara Arab mengikuti prinsip standar ganda dan memberikannya kepada mereka yang datang setelah Anda. Anda dari Yordania, mengapa Anda tidak memposting hasil Yordania? Arab Saudi kalah di babak pertama kejuaraan, sementara tim Anda dikalahkan oleh tim-tim lemah. Kami meminta FIFA untuk tidak memasukkan tim Arab ke dalam Piala Dunia berikutnya. Saya berharap pelatihnya adalah orang Saudi di pertandingan berikutnya, bukan orang asing. Orang asing tidak akan pernah membuat rencana yang solid dan berhasil. Permainan ini sebagian besar individual dan sama sekali tidak beralasan, tidak pada tingkat yang kita biasakan. Apa yang salah dengan orang Arab di komentar? Maksud saya, tim kami kalah. Apa masalahmu? Ketika Spanyol bermain sebagai juara Eropa melawan tim Saudi, pencapaian terbaik mereka adalah memenangkan peringkat kedua di Liga, alami untuk memenangkan gelar juara Eropa. Nasib buruk Al-Hilal, maksud saya, tim kami. Aku bersumpah kepada Tuhan, kita gagal. Kehilangan ini diharapkan, tapi kita menerima semua tujuan ini. Kita bekerja keras di Liga dan memilih pemain terbaik, dan pada akhirnya ini adalah tingkat yang akan kita capai di Piala Dunia. Baiklah. Terima kasih Tuhan untuk segalanya, dan aku harap pertandingan ini berlalu dengan cepat, dan kamu harus mengambil tindakan untuk memperbaiki diri di masa depan, dan Tuhanlah yang akan menghukummu. Sayangnya, tim Saudi dan Tunisia tidak bersemangat tentang Piala Dunia, mereka hanya berpartisipasi. Masalahnya ada pada pemilik postingan. Anda adalah orang yang paling benci terhadap tim Saudi, dan Anda tahu mengapa hati penuh, dan Anda mendapatkan alasan untuk mengekspresikan kebencian Anda terhadap kami. Negara-negara Arab seharusnya ikut dalam Piala Dunia, tapi mereka keras kepala dan membuat onar, dan dunia tertawa. Mereka bermain di liga lokal, yang lebih baik. Cukup saja Arab Saudi bermain di Piala Dunia, dan kamu hormat. Kami tahu kebencianmu. Semoga Tuhan menambah kebencian dan iri hatimu yang membakar hatimu. Kami adalah peserta. Anda dan tim Anda dari mana Anda berasal dari Piala Dunia 70? Kami belum pernah melihat Anda. Kembalinya tim Arab ke negara mereka telah mengecewakan kita di depan dunia. Mereka tidak perlu melanjutkan setelah itu. Demi Tuhan, segalanya luar biasa kecuali pemain Saudi. Tinggalkan pelatih itu, kami telah menggantinya 70 kali. Tuhan, kasihanilah orang tua Anda. Kami akan kembali, kami tidak akan terus dan kami tidak akan membuat comeback sejarah dari tim hijau. Sayangnya, ada orang-orang yang bermain dengan pengaturan dan mengelola adegan. Tidak perlu teruskan. Kami tidak peduli karena saya orang Saudi dan tidak ada hubungannya dengan itu. Orang Saudi tahu di mana kesalahan itu dan tetap diam. Ada seorang pemain tangan yang bermain dengan peluang. Mereka tidak peduli dengan tim nasional, mereka hanya peduli dengan kepentingan mereka sendiri dan kepentingan Al-Hilal. Orang tidak bermain demi logo, mereka dibayar miliaran dan itu adalah penipuan.
Manajemen mengambil uang dan dia tidak ada apa-apa untuk tim, dan pelatih adalah hal terburuk yang bisa terjadi. Saya terkejut kemarin, tapi saya berharap pertandingan berikutnya akan lebih intens, dan dengan kehendak Tuhan, mereka akan memenangkan kemenangan besar. Aku bersumpah kepada Tuhan, mereka menaikkan tekanan saya. Aku mengharapkan mereka akan memberi kami comeback di babak pertama dan menang. Tapi sayangnya, mereka mengecewakan saya, dan mereka yang tertawa adalah mereka yang mengharapkan tim lawan untuk melempar bola kepada mereka. Saya sangat marah pada Al-Hilal pada waktu itu. Saya bahkan menyukai suaranya dengan kemarahan. Orang-orang, kalian sangat bodoh. Kalian memberi saya energi untuk pertandingan Spanyol. Kalian sangat bersemangat, dan kami kalah. Saya bahkan tidak mendengar suara kalian. Jika Hamad mengambil tim Saudi, saya yakin mereka akan mengambil Piala Dunia. Saya yakin kepada Tuhan saya akan membakar darah saya untuk Anda, dan saya akan mendukung Anda seumur hidup. Semua pemain tidak baik. Yang pertama adalah Salem Al-Dosari. Jangan lemparkan hitam kepadanya. Oh, pria, Salem adalah pemain Asia terbaik, pembohong. Saya katakan dengan jujur, dan demi Tuhan, dia tidak layak mendapatkan sertifikat terima kasih. Uang itu merusak mereka, pemain dari masa lalu, karyawan dan di depan pintu Tuhan, tapi patriotik dan berjuang untuk negara mereka. Sesuatu yang jujur, gagal. Jangan salahkan Al-Khaibari karena tingkatnya. Kita salahkan orang yang membawanya ke tim nasional dan meninggalkannya untuk bermain, dan ada pemain yang lebih baik daripada dia. Seluruh tim tidak layak mengambil satu pun dari permainan mereka. Mereka kehilangan jutaan. Sialan, kehilangan melawan Spanyol adalah hal biasa, bukan kekalahan atau kehilangan. Itu hanyalah nasib buruk. Anda selalu menyalahkan pelatih, tapi kadang-kadang Anda harus tahu dan mengatakan bahwa masalahnya ada pada pemain. Mereka sedang memasuki stadion, dan pemain mereka membawa mereka keluar karena ketakutan. Sayangnya, para pemain tidak layak memakai lambang tim nasional yang dikenal karena keberanian mereka. Itu normal, bro, untuk mengharapkan lawan yang merupakan pesaing untuk Piala Dunia, dan ini adalah kemampuan dan kesalahan pemain yang merupakan bagian dari permainan dan gol-golnya. Bencana ini telah berlangsung lama, perencanaan yang buruk dan pengelolaan yang buruk, dan pemikiran yang buruk dan tidak memperhatikan akar masalah, dan selalu fokus pada menutupi kekurangan daripada menyelesaikannya dari akarnya. Demi Tuhan, tim keluar lelah, penampilanmu nol. Tim paling lemah di Piala Dunia Qatar dan Saudi Arabia. Aku bermimpi bahwa kita akan kalah. Terima kasih Tuhan, dan terima kasih kepada kamu, kita akan menang sayangku. Mimpi yang ada di surga. Saya katakan bahwa taman permainan kita digunakan untuk nepotisme dan kita bergantung pada orang asing, serta bakat-bakat diambil dengan paksa. Masalahnya bukan uang. Bro, aku bersumpah kita tidak meminta kemenangan. Aku bersumpah kita hanya ingin permainan yang bagus. Tapi apakah itu terlalu sulit? Apakah kita meminta terlalu banyak? Mainkan lapangan, bro. Apa gunanya mengapakan ini pertama kalinya mereka bermain sepak bola? Aku bersumpah itu dilarang. Dari hari sifar, para wasit bersifat bias, dan mereka membela diri di dalam pertandingan untuk mengurangi gol di area penalti mereka sendiri, bukan untuk menang.